Tuh ada tuh ceritanya emang. Iya ya. Jadi nenek-nenek suka tiba-tiba lewat gitu. Padahal dia masih gadis tuh ya. Iya, tapi arwahnya udah menyerupainya nenek-nenek. Itu bungkuk. Halo guys, welcome back to Room Podcast. Nah, sekarang kita mau ngebahas soal apa nih, Beb? Lagi-lagi kita mau bahas soal horor karena masih edisi Halloween. Oke. Semoga cepat selesai bulan Oktober. Berapa hari lagi nih guys? Saya takut pulangnya tuh udah sepi banget jalanan. Cutinya malam mulu ya, utang-utang horor ya. Bener. Kasihan pulangnya jauh. Jauh. Pakai helm. Kemarin sempat ngebut katanya. Ngebut banget. Gara-gara itu rumah kentang. Enggak, gue nggak mau tahu. Gue langsung parno aja udah. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang jalan-jalan angker di Indonesia. Itu jalan-jalanan yang angker, yang mungkin biasanya kan kalau kayak gitu ada tumbal, dulu-dulunya sering kecelakaan, kayak gitu-gitu kan. Benar. Nah, tapi aku sih baru taunya kalau jalanan angker tuh terowongan Casablanca. Betul, klakson 7 kali. 3 kali dong. 3 kali. 7 kali. Kenalan maksudnya. 4 keburu habis ya. Salah. 3 kali aja kan cukup. Iya. Kenapa yang ganjil-ganjil menyeramkan ya? Iya, angka 13, angka 3, kayak gitu-gitu ya. Aduh, bener. Coba apa Jadi, yang mau dibahas? Kita salah satunya mau ngebahas jalanan yang kita nggak bahas Casablanca kan ya, Beb? Kayaknya sih ada. Ada ya. Oke. Jadi untuk sahabat rumpot mungkin sudah mengenal ya istilah jalanan itu ya merupakan faktor penting untuk kelancaran transportasi. Kalian mau ke kantor juga kan pasti lewat jalanan. Nah mungkin sahabat-sahabat rumpot yang sekiranya nggak tahu jalanan yang nantinya kita akan sebutkan ini, akhirnya nanti kedepannya jadi notice, oh ini gitu kan, serem gitu kan. Tapi jangan jadi takut ya lewat jalan situ, nanti malah mikirnya ke sana-sana, ntar ada inilah, ada itulah, jadi nggak konsen. Iya betul, baca-baca doa aja sih yang banyak sih. Jadi ada banyak jalanan dengan pemandangan yang cantik juga, mulai dari pegunungan ya kan hingga pantai. Gue suka banget sih pantai, anak pantai. Woyo, enggak. Ada pula yang terkenal dengan kisah-kisah horornya dan bikin merinding. Nah, cerita tentang jalan angker di Indonesia memang sudah melekat bagi masyarakat yang kepo. Apalagi orang Indonesia ya, kepo banget. Dikit-dikit diomongin, langsung aja nyamber kesana kesini. Betul. Dan gue pribadi semenjak gue bawain YouTube horor ini, pas gue nonton ulang lagi, gue tuh selalu minta temenin, Beb. Gue takut, gue kepo, tapi harus ada yang nemenin, bodo amat. Apapun itu takut malah ngerinya ada yang nemenin, tapi bukan manusia ya. Tiba-tiba gue lagi nonton, saya ngeri gue ya kan. Pasalnya sering terjadi kecelakaan dan kejadian misterius di jalan tersebut. Nah itu yang dulu-dulunya kita belum hidup ya kan, mungkin udah ada ceritanya kayak gitu. Namun tidak sedikit orang berpendapat bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan keteledoran pengendara dan faktor kendaraannya itu sendiri. Tetapi ada juga nih yang mengaitkan kecelakaan tersebut dengan hal-hal mistis gitu. Jadi apa-apa, oh ini tumbal apa, ya itulah opini masyarakat ya kan, dengan kata-kata horor tuh udah melekat banget di kehidupan. Mitos-mitos lah. Iya betul. Dan kali ini Rumpot akan membahas jalan-jalan paling angker di Indonesia yang menurut para masyarakat sudah menjadi urban legend dan banyak menyimpan misteri. Mantap. Oke, kita mulai. Yang pertama, Jalan Cadas Pangeran. Nah, yang suka touring kayak gitu-gitu pasti tahu dong nih Jalan Cadas Pangeran. Kayaknya Jalan Cadas Pangeran tuh daerah-daerah mana ya?
Bandung ya, Nah, itu Majalengka gitu-gitu ya. Sumedang. Oh, Sumedang. Sumedang. Iya benar. Iya. Nah, Cadas Pangeran ini memang dikenal sebagai tempat yang begitu mistis. Oke. Banyak penunggu makhluk gaibnya juga katanya. Wow. Terus nggak jarang makhluk itu sering menampakkan diri. Oh, Nggak ganggu para pengendara. Oh. Makanya banyak terjadi kecelakaan katanya. Oh. Nah, dulu tuh Jalan Cadas Pangeran dibangun sejak tahun 1808 dalam pemerintahan kolonial Belanda. Udah zaman bala banget. Bahaya banget sih. Terus Sama nenek kita tuh kayaknya, Beb. nenek gue lahir tahun berapa ya? Mak gue aja 1960. Itu belum iya masih dipegang Belanda ya. Iya, Mm. masih banyak koloni-koloni. Nani Belanda. Betul. Benar. Nah, jadi kawasan itu terkenal cadas dan ekstrim kayak gitu. Nah, ribuan pekerja tewas karena kelaparan. Oh. Terus ada yang kena penyakit juga. Jadi katanya banyak pekerja yang dijadikan tumbal juga pas pembangunan jembatan itu. Jembatan jalan maksudnya. Nah, sebab itu arwah pekerja tersebut diyakini masih bergentayangan hingga kini. Bahkan sosok tersebut juga dikatakan sering mengganggu warga. Kayak aku yang tadi bilang. Ada juga urban legendnya nih, katanya di situ ada ular raksasa. Masya Allah. Nagin. Iya bener, Nagin, si Nagin. Iya, Mas, kan ada filmnya. Bener, iya. Lanjut. Sosok ular ini diyakini berasal dari dasar jurang. Warga setempat pun menduga bahwa ular raksasa tersebut berjenis piton. Oh iya, tapi gede, nggak kayak yang piton-piton normal kayak gitu. Oh iya. Kalau sobel gedenya gimana tuh? Gede. Iya, oke Pak. Mantep. Lanjut. Gue mantep. Oke, bahkan ular besar tersebut disebut sering memakan korban jiwa. Oh. Lalu ada cerita juga tentang hantu tanpa kepala. Mampus gue, lagi-lagi kepala. Kepala lagi. Kemarin kepala. Kemarin kepalanya doang. Kemarin kepala aja. Sekarang badan nggak ada kepalanya. Di sini Alemong nggak lo? Di sini juga ceritanya ada juga hantu tanpa kepala di mana? TPU Jerpurut. Serius lah. Aduh. Itu tapi ini ya, pastur. Oh iya benar. Itu kan ada filmnya juga kan. Hantu Jeruk Purut tuh. Iya, kayaknya dulunya dia banyak pikiran kali ya. Jadi pas dia meninggoy, puyeng nih. Iya dibuang kepalanya. Iya juga ya, bener ya. Demen banget lo jadi hantu nggak punya kepala. Makannya bagaimana? Nih itu dia. Iya kan? Lihat gimana? Iya ngeliat gimana? Makan, lihat, cium. Lu mau ngegibah nggak bisa. Nggak bisa. Lanjut. Okay. Lalu sosok ini katanya sering terlihat. Menurut beberapa penuturan masyarakat, hantu tanpa kepala ini sering mengganggu pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Coba lu bayangin lagi naik mobil tuh. Sejadi. Iya kan? Lagi naik mobil tiba-tiba ada yang numpang di belakang tapi nggak ada pala nih. Gue, mampus. Sesuai aplikasi ya Pak? Mampus lu. Lu bisa ngomong ya? Iya. Tapi nggak ada pala. Iya nggak ada palanya. Oh dia ada recordingnya di dalam badan, nggak ngarang. Betul. Lanjut. Yang terakhir juga ada sosok perempuan di tepi jalan. Perempuan nggak lanjut. Ketularan. Sosok ini digambarkan sebagai gadis yang cantik, anggun, kayak gitu-gitu. Tapi dia juga sering numpang sama orang-orang. Jadi dulu ceritanya tuh ada tukang ojek. Nah cewek itu ngeberhentiin dia tuh tukang ojek. Mau, Mbak kayak dipelin-pelin, Bang, anterin saya ya Bang. Gitu. Kayak filmnya ya. Pas abang gojeknya jalan, kok lama-lama motornya kok enteng ya. Pas lihat ke belakang, nggak ada orangnya saya. Dia kemana? Iya jatuh kali ya. Ya kan ngejeledak. Pas lagi gajlugan jatuh ya. Ketinggalan. Padahal orang beneran.
Lu aja sok-sokan mikir tadi Pikir kita kan gila-gilanya. mau cerita horor ya. Tinggalan. Begitu ceritanya, Be. Oke. Tentang apa tadi? Cadas Pangeran. Pangeran. Iya. Kalau dulu kan zaman bahla kan pakainya delman ya. Nah, delman. Ya kan kendaraannya kan takut. Oke. Iya. Cocok aja. Oh ya begini-gini. Iya. Set gitu. Iya, bener. Ih, pas terbang bolong. Lupa dijahit. Oke, lanjut. Oke, yang kedua ada Jalan Alas Roban. Ya. Jalur Alas Roban ini, Beb, berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ya, Beb. Jawa Tengah. Memang dikenal sebagai jalur angker dan menyimpan banyak kisah misteri nih, Beb. Hal ini dikarenakan jalur di Pantura Jawa itu kerap terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Ujung-ujungnya korban lagi. Memakan korban jiwa, benar-benar. Jalur Alas Roban sudah ada sejak zaman kolonial atau penjajah Hindia Belanda. Sama dulu, berarti. Iya. Kan kita cerita-cerita yang dulu nih. Oh iya, kan? benar. Kondisi jalan yang menanjak curam dan berkelok serta padat lalu lintas karena dilewati kendaraan besar membuat jalur tersebut rawan kecelakaan. Hal itu pula yang membuat Alas Roban kerap dikait-kaitkan dengan cerita mistis atau kisah misteri yang berhubungan dengan makhluk gaib. Salah satu kisah di balik munculnya makhluk tak kasat mata ini adalah peristiwa penembakan misterius atau yang dikenal dengan Petrus di era 1980-an. Tahu gak? Itu penembakan istilahnya brutal, tapi khusus untuk yang preman-preman yang diangkat. Enggak. Wow. Dulu gitu. Iya. Kenapa zaman sekarang kalau bunuh orang masuk penjara, dulu enggak ya? Enak kan zaman dulu berarti ya, tembak aja ya? Enggak juga dong. Zaman dulu tembak, iya sih bener, tembak aja, nggak di penjara. Iya bener. Tapi kan disuruh juga. Iya sih, serem juga sih. Kita nggak nembak dia, kitanya yang mati. Iya betul. Kayak ini berita aja. Jadi, konon diceritakan bahwa mayat-mayat korban peristiwa Petrus ini yang disebut sama Puput tadi, maksudnya, ini dibuang di kawasan hutan Alas Roban. Makanya angker ya. Dan namanya juga Jalan Alas Roban. Karena dibuangnya di sana. Alasan pemilihan kawasan Alas Roban karena saat itu jalur tersebut masih sepi. Iyalah 80-an, mana juga sepi. Jalan juga kaum warna menir, enggak dong. Kami gitu. Taunya tangannya sehat walafiat. Iya, curhat. Dan jarang dilewati oleh pengguna jalan. Iyalah sepi, dulu nggak ada motor ya. Nggak ada, jalan sepeda. kaki. Terus apalagi sih kalau zaman dulu tuh kendaraan beca emang ya? Beca ada emang juga beca. Oh, ada. 80-an tuh udah beca. Delman, ada delman ya. Bahkan ada cerita yang mengatakan bahwa jika mayat-mayat korban peristiwa Petrus yang dibuang ke kawasan Alas Roban akan hilang begitu saja. Saking goibnya tuh, ya kan. Kemungkinannya bisa diterkam binatang buas, namun ada juga rumor bahwa mayat-mayat tersebut dibawa oleh makhluk misterius atau makhluk goib, sama aja. Karena kejadian inilah asumsi kemistisan jalur tengkorak Alas Roban berawal gitu, asal muasalnya nih, ya kan. Banyak yang percaya bahwa sosok gaib yang menampakkan diri di tengah jalur tengkorak Alas Roban adalah arwah gentayangan dari korban peristiwa mengenaskan tersebut. Iyalah pasti gentayangan ya, karena kan dia matinya juga ya udah ditembak gitu kan. Bener. Mati belum atas izin Allah, ya kan? Banyak lagi, dibuangnya juga. Maksudnya nggak dikubur dengan layak kan? Iya benar, nggak pakai kain kafan, berantakan. Main tumpuk-tumpuk aja kali itu. Iya benar. Benar. Zaman dulu kan kalau nguburin gitu. Iya. Salah aja udah, ya kan.
Kemunculan arwah-arwah gentayangan tersebut juga diduga menjadi penyebab seringnya terjadi kecelakaan di jalur alas roban ini. Nah, ada lagi nih cerita tentang warung goib. Jadi ada pengguna Twitter dengan akun Barrio Ism menggugah cerita menyeramkan yang dialami oleh supirnya, Beb. Seorang warga asli Jawa Tengah. Sebagai orang yang sering melintasi daerah itu, supir akun Barrio ini, Beb, mengaku bahwa pengalaman mistis sudah menjadi rutin bagi dirinya. Udah biasa. Iya, jadi dia hatam deh tuh kan, mana yang ini, mana yang itu. Biasanya kalau jalan-jalan gitu ada bau-bau nggak enak gitu ya. Atau enggak pas kita masuk hawanya udah nggak enak. Hawanya udah nggak enak, panas atau nggak dinginnya nggak jelas gitu. Benar. Udah kayak ngerasa kita kayak ada yang ngeliatin aja gitu. Iya, benar. Taunya maling. Bukan. Jadi suatu ketika ban motor Pak supir itu kempes, Beb. Dan ia terpaksa menghentikan motornya di pinggir jalan. Lalu ia menuju ke sebuah warung untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya, Beb. Nah, katanya di warung itu beliau beli gorengan dan minum kopi. Enak banget ya. Mantap. Kopi boleh minta. Hey, mantap. Ada yang minum kopi, Beb. Pas banget ya kan, minum kopi. Sama mie instan, melebec tuh lambung. Makan gorengan, ya pakai kan? Mie instan. Iya, minumnya kopi. Minumnya air putih, Pak. Iya, si bapak dah. Meledak. Cabe gitu. Iya. Aduh, ya kan. Sempat juga ngobrol-ngobrol sama yang punya warung nih, Beb, sambil nunggu siapa tahu ya kan temennya ada yang lewat gitu kan. Karena capek dan ngantuk, supir itu meminta izin ke ibu yang menjaga warung untuk tidur sejenak di kursi warung tersebut. Tapi setelah ia bangun nih si supirnya, Beb, supirnya malah menemukan dirinya tidur di semak pinggir jalan. Nah kan, makanya Bang jangan asal bobo. Jangan sama bini lu. Mending bobo. Iya, baca doa, jalan pas. Iya Allah. Amin. Enggak ya. Tahunya hantunya hantu anak kecil. Diajak main. Tanpa baju kemeja yang dipakai. Jadi udah langsung bugil, Beb. Gitu. Sian dingin dong. Iya. Makanya kan serem tuh. Untung nggak dibawa jaketnya dan tentunya tanpa keberadaan warungnya juga. Jadi warungnya nggak ada, ternyata warungnya goib, bajunya nggak ada. Udah. Ya jangan-jangan dia diperkosa sama. Belum jalik. Goib, nggak juga ya? Nggak juga sih. Mungkin itu bajunya buat tatakan dia tidur kali. Iya betul, lupa kali dia ya kan. Tiba-tiba pas dia tidur kan hilang nih warungnya, udah hilang juga bajunya, gitu kan? Dipinjam, hantunya kedinginan. Kasian. Iya benar. Kasian belindat. Serem juga beliin makhluk gaib ya. Iya benar. Enggak, kalau enggak lu beli batik kan ada gratisan tuh. Lu kasih. Ngiri gue. Berarti makhluk gaib dong yang gue kasih loh. Si Mandra. Sian banget ya, diomongin lagi. Maaf ya, Bang Hen nih. Maaf ya, Bang Hen nih, gue udah minta maaf nih. Oke, lanjut yang ketiga nih. Ada tanjakan Emen. Amen. Oh enggak, bukan. So asik. Oke, lanjut. Nih, mendengar tanjakan Emen tentunya sudah tak asing lagi untuk masyarakat Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Oh, Ciater. Mandi air panas. Mantep banget itu, blebek-blebek. Oke. Nah, jadi alkisah kenapa disebut jembatan Emen? Ceritanya tuh ada sopir pemberani. Namanya Emen. Oh, nama gitu. Supirnya Emen. Iya, nah Emen ini mengemudikan oplet jurusan Bandung Subang. Tapi naasnya dia mengalami kecelakaan di daerah tersebut saat mengangkut ikan asin dari Cirawung, Bandung menuju Subang tahun 1964. Ya Allah. Nah, naasnya juga si Emen itu kebakar, Beb. Hidup-hidup hingga tewas. Ya Allah. Nah, setelah peristiwa itu
Warga tersebut meyakini arwah si Emen bergentayangan dan mengganggu para pengemudi yang berlintas di daerah tersebut, terutama pada malam hari. Kejadian remblong, bus kegelincir, terus kendaraan terprosok banyak terjadi di jalur ini gitu. Jadi jembatan Emen berarti dia ngambil nama dari pengemudi ini nih. Iya, benar-benar. Terus dijailin ya kan, remnya diblongin. Gentayangan dia, nggak suka. Mungkin mau ngajak kali. Iya benar. Aku nggak suka. Aku nggak mau sendirian. Aku nggak. Aku mau ditemenin sama kamu. Iya benar. Ih, ngeri. Tapi ada cerita versi lain juga. Betul. Nih, jadi tanjakan Emen itu melekat saat ada seorang bernama Emen juga, tapi dia kejadiannya ketabrak, Beb. Kena tabrak lari. Wow. Bisa sama gitu namanya? Iya, makanya kan namanya versi-versi masyarakat kan beda-beda. Iya sih. Iya. Nah, kemudian mayatnya Emen bukannya ditolong, malah disembunyikan di rimbun pepohonan sekitar tanjakan tersebut. Waduh. Gitu. Nah, tapi nggak diketahuin sih itu ceritanya benar apa enggak. Masih mitos lah, simpang siur ya gitu ya. Tapi sejak itu tetap aja arwah si Emen masih ngeganggu pengemudi yang melintas di tanjakan Emen, apalagi waktu malam hari. Emen yang pertama ya, yang real, yang nggak ganggu ya. Kalau Emen yang kedua masih simpang siur lah. Ya, untuk memperkuat lagi ceritanya biar nggak hilang. Tapi gitu kalau ya. buat cerita yang lebih tragis yang pertama sih. Iyalah. Kecelakaan terus kebakar hidup-hidup sampai tewas, ya kan? Mayatnya juga nggak tahu deh tuh ditemuin apa enggak di situ. Iya benar. Kasihan. Kita doain buat Emen. Al-Fatihah. Amin. Gue sedih. Gak apa-apa deh. Ya. Kalau di Islam ya saudara, nggak Islam juga saudara sih. Kan emang harus ngirim doa. Kita juga dapat pahala. Iya benar. Lanjut. Keempat. Yang keempat nih. Ada jalur tol Cipularang. Cipularang bro, udah gila. Udah nggak aneh lagi sih itu mah. Gak ada habisnya sih. Marah. Yang waktu artis Saiful Cipularang kan? Cipularang. Iya, sampai istrinya meninggal. Tapi itu udah jelas tumbal sih, kayak nagih lagi. Iya, pasti. Nggak berhenti maksudnya. Ada aja gitu loh. Iya kan? Karena kan selain kita bicara tumbal, namanya jalur tol itu ya emang harus fit kita gitu. Ketika ngantuk ya harus minum air putih gitu kan. Atau enggak istirahat di jalan lurus aja kan emang bikin ngantuk. Boring ya kan. Apalagi nggak ada temen ngobrol. Iya betul. Kita bawa penumpang banyak 3-4 orang, yang lain tidur, kita sendiri. Iya betul. Jadi jalur tol Cipularang ini Beb, jalur yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Ya kan? Tuh yang sering ke Bandung tuh. Iya. Bisa lewatin. Kalau bisa baca selawat, baca apa aja deh yang lo bisa ya. Kalau nggak setel dah tuh di sound systemnya, jangan dong. Iya. Two hands up in the air. Udah lanjut. Kan biar seger. Iya benar. Kalau enggak itu aja. Ya lagunya Bunda Korla. No comment, itu deritamu. No comment, itu deritamu. Kan bikin seger. Iya kan? Jadi lo gak ngantuk. Saya inget sama Bunda Korla ya. Bunda Korla gue. Ya kan? Iya benar. Jadi berhubungan dengan tol Cikampek dan Cileunyi, jalan tol ini terkenal angker dan telah memakan banyak korban, ya kan? Tol yang selesai dibangun pada April 2005 ini memiliki panjang 54 km. Banyak sekali kisah mistis di tol Cipularang ini. Ada dugaan salah satu kisah mistis yang muncul karena Cipularang melintasi Gunung Hejo. Bener tuh. Jadi kayak itu gunungnya yang dibelah itu nggak sih? Iya betul. Itu. Yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai kerajaan mistis. Iyalah, marah.
orang tempatnya dibelah, Betul. penghuni nggak marah. Betul. Terus ada beberapa pohon yang ditebang-tebang juga, kalau nggak salah tuh diberitahu Iya. pada saat istrinya Saiful Jamil ya kan ditelisik tuh. Ada juga katanya yang sempat pohon yang nggak bisa ditebang juga. Iya, ada tuh, juga. ya kan? Iya, sampai merenggut nyawa juga katanya. Betul. Saking marahnya dia tuh ya kan. Nah, jadi ada beberapa kisah mistis yang terkenal nih. Yang pertama cerita tentang ada sebuah mobil misterius yang kerap kali muncul tiba-tiba. Tiba-tiba. Enggak dong. Menjadi teror para pengendara yang melintasi tol ini pada malam hari. Jadi ceritanya ada seorang pria yang menuturkan bahwa dia harus kembali ke Jakarta melewati Cipularang saat malam hari, lalu dia mengambil jalur kanan, lalu tiba-tiba ada sebuah mobil yang memberikan sorotan lampu secara terus-menerus. Ya aku tahu tuh ceritanya tuh. Serem kan? Jadi didim terus. Iya. Kan orang kalau didim keganggu ya. Sakit. Enggak keganggu, iya sakit matanya. Kan jadi nggak konsen tuh matanya. Benar-benar. Kan itu sim lu nembak kayaknya. Lampu dim barangan ya. Karena melihat mobil di belakangnya pria ini tak sadar, pria itu langsung memilih jalur kiri, namun anehnya mobil itu tetap mengikuti ke kiri di belakangnya. Nah, ini Beb. Dan lagi-lagi memberikan sorotan lampu yang menyilaukan. Ih, ganggu banget, gue sih udah berhenti, gue hajar bos, enggak. Waduh. Iya, lagi rokok nggak ada palanya. Lu gimana ngerokok nggak ada pala? Salah gue kan. Merasa kesal, pria ini lalu mencoba mengintip mobil tersebut lewat kaca spion. Namun betapa terkejutnya saat melihat ke arah belakang tidak ada mobil yang sedari tadi membututinya. Gue bilang apa? Gak ada. Kan alemong aleskoy kan tuh. Iseng banget. Dan kayak gitu. Gue tambahin kan gue soulmate nih. Yang kedua tentang arwah penunggu Cipularang nih Beb. Jadi bagi beberapa penduduk lokal mempercayai bahwa jika di sepanjang jalur yang rawan kecelakaan itu ditunggui oleh makhluk halus bernama Kamilin. Nggak ada lagunya. Nggak ada. Ada kisah yang menceritakan bahwa Kamilin adalah sesepuh kampung setempat tuh yang sempat hidup pada masa penjajahan Belanda dan ia sangat sakti. Kalau zaman dulu kayak gitu ya orang-orang zaman dulu ya. Tokoh-tokoh masyarakat zaman dulu si Pitu. Iya benar. Pinocchio. Enggak. Canda. Apa Pinocchio? Hidung panjang kalau bohong. Iya. Gue bohong mulu dah biar mancung ya. Gue juga. Enak banget jadi Pinocchio itu bisa mancung tiba-tiba. Iya benar-benar. Gue bohong aja. Ngalihin aja biar nggak serem. Jangan jadi kayak gue potong dong. Nah kan kematian. Marah kan? Ya marah. Kan? Katanya arwah Kamilin berwujud ular berbadan besar dan memiliki kalung emas. Ih, jual say. Lagi turun tapi jangan sekarang sih. Mikir. Gue sih nggak mikirin deh. Jual emas. ITC tuh. Lalu sempat datang dan meminta untuk dibuatkan jembatan si arwah Kamilin ini di penyeberangan kilometer 91 Beb. Warga setempat percaya jika arwah Kamilin itu tinggal di Gunung Hejo yang sudah ditandai dengan sebuah batu besar berwarna putih. Oh, jadi kayak keramat ya. Betul. Dikeramati. Serem ya? Serem. Takut. Iya. Kan kayak gitu-gitu lu, makanya kalau orang-orang pada pacaran tuh ya jangan di jalanan. Iya. Ya kan di flyover. Tuh. Gancet lu. Iya, lu nggak tahu aja ceritanya jalanan. Apalagi lu berdua lewat jalan tol. Iya. Boleh. Nggak boleh. Serem. Iya. Hati-hati lu. Terus lagi ini di belakang nemenin. Ikutan. Buka dikit terus gitu ya. Bertiga boleh? Gini-gini. Salome. Serem. Oke, lanjut nih yang terakhir. Ada terowongan Casablanca.
Terus sebutan kayak Ampun deh. ya orang Jakarta pasti udah nggak asing sih ya. Udah nggak sih? Udah banyak banget konten-konten di sana kan jadinya. Banyak banget. Apalagi deket banget lagi dari sini ke Terowongan Iya. Casablanca, guys. Betul. Nah, jadi Terowongan Casablanca ya nggak usah, kalau orang Jakarta mah nggak usah dikasih tahu ya. Tapi mungkin kalau di luar Jakarta kita kasih tahu. Ini ada di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Disebutkan banyak mitos-mitos yang sampai saat ini menjadi misteri. Betul. Jadi asal-usul Terowongan Casablanca itu muncul menurut kabar beredar sebelum Terowongan Casablanca dibangun, area tersebut merupakan kuburan massal. Iya. Lalu pemerintah memindahkan kuburan tersebut dan menggunakan lahannya sebagai jalan raya underpass. Tapi ada cerita lain juga nih, Beb. Apa tuh? Jadi Terowongan Casablanca ini dibangun dengan cara membelah area pemakaman. Tepatnya di TPU Menteng Pulo. Oh iya. Terowongan tersebut dibangun pada Desember 1991 dan diresmikan pada Maret 1993. Coba itu, kuburan dibelah. Kita nggak tahu dalamnya masih ada ini apa mayat-mayatnya, tengkoraknya. Masih nyimpen di situ kan? Iya. Nggak terima kuburannya diinjek-injek istilahnya kan? Tapi emang daerah Menteng banyak banget sih, Beb. Iya. Tempat horor juga yang memang dulunya pemakaman terus dibangun. Apalagi ya selain dekat-dekat Terowongan Casablanca kayaknya ada juga sih TPU apa tuh namanya yang deket TPU Karet ya. Itu juga katanya horor juga. Benar. Tapi yang yang itu yang terkenal tuh kisah yang tukang taksi masuk. Oh iya, gue tahu. Kan viral banget. Iya benar. masuk itu kan taksi guys, taksi masuk ke gang kecil loh. Pasti ada yang tahu nih kalau anak-anak zaman dulu nih ceritanya. Iya benar. Tapi kalau zaman sekarang nggak tahu dah. Iya. Tahu apa enggak cerita? Kan gue lahiran 98. Ya aku mah 2005. Mantap banget 2005. Oke, lanjut. Iya. Jadi dulu kabar burungnya tuh di Terowongan Casablanca ini kerap menjadi lokasi kejahatan. Iya benar. Nah, salah satu yang sering dibicarakan ada seorang gadis yang disiksa oleh sekelompok pemuda sampai tewas. Dan tubuhnya dibuang begitu aja udah. Ya Allah. Nah, arwah gadis itu gentayangan menyerupai sosok nenek-nenek. Mengganggu pengemudi yang ngelewatin Terowongan Casablanca. Tuh ada tuh ceritanya emang. Iya. Jadi nenek-nenek suka tiba-tiba lewat gitu. Padahal dia masih gadis tuh ya. Iya, tapi arwahnya udah menyerupainya nenek-nenek. itu bungkuk. Jadi bikin pengemudi tuh yang tiba-tiba dia nyebrang. Udah kan gitu jadi kaget banting setir dong Aku nabrak. taunya itu Miss K yang merah. Oh iya itu Ya, urban legend aku juga. baru tahu nih. Urban legend juga. Iya. Nah, terus ada juga nih. Itu tadi tentang kuntilanak merah. Iya kan? Jadi dulu ceritanya ada seorang gadis bernama Astari. Oh, namanya Astari. Bagus ya namanya Astari. Astari. Astari alamku. Astari. Lestari. Oh, gue nggak tahu lagunya. Loading deh. Gue nggak tahu. Iya. Oh ya. Capek say. Oke, lanjut. Jadi dulu ceritanya ada gadis SMA cantik bersama Astari dan ia menyukai seorang laki-laki. Singkatnya pas lulus SMA si Astari tuh diajak gitu sama laki-laki tersebut. Ayo dong gini gitu. Ngerti lah zaman dulu. Apa kita omongin? Iya, bisa kali. Bisa kali gitu kan. Nah, udah dia melakukan itu, hamil lah tuh si Astari. Ya Allah, Hamidun. Nah kemudian ya si Astari mintalah pertanggungjawaban lah ke laki-lakinya, tapi laki-lakinya nggak mau. Nolak. Basi lo, bilangnya lo sayang sama gue. Lo udah ngambilin gue, tapi lo nggak tanggung jawab. Gimana anak kita ini? Iya. Maksud lo apa? Macem lo laki-laki lo ya. Dasar. Gue aduin Bang Hendra.
penggal pala. Kan terlalu jadi hantu tanpa kepala gitu. Tapi lu genanginnya bahaya dan kita. Lanjut. Kemudian tapi laki-laki itu kan menolak. Dan sadisnya si cowok itu ngubur si Astari, Beb. Astari ya benar. Jadi ya, dibunuh dulu atau langsung dikubur? Dikubur hidup-hidup sama ininya, janinnya. Ya Allah. Kayak gitu. Nah, terus setelah kejadian itu si Astari ngejelma ada tuh jadi kuntilanak merah. Itu pada saat dia dikubur nggak teriak minta tolong apa? Jadi tuh ya? si Astari tuh sempat istilahnya dibuat pingsan dulu sama cowoknya itu, dibuat pingsan. Nah dia dikubur, pas lagi proses kubur hidup-hidup tuh dia mungkin agak sadar ya. Iya, udah mulai tapi udah lemas. Iya. Udah dia meninggal tapi dengan cara kayak gitu. Janinnya juga mati juga, makanya jadi katanya kan kalau cerita rakyat gitu kunti-kunti gitu kan meninggalnya karena lagi mengandung. Iya, makanya dia jadi miskin. Kenapa sih jahat banget ya? Ya itu karena dia bunuh mamahnya aja, ya, kasihan. Karena kan belum gede babynya, makanya dia dengar cerita juga dia sempat katanya bawa ke dukun beranak. Buat dia sempat percobaan. Buat tapi si Astarinya nggak mau. Makanya mungkin cowoknya kesel kali, lu nggak mau nurut lu sama gue gitu. Udah lu gue bunuh deh dua-duanya aja kayak gitu dua-duanya. Ya Allah. Dan sampai sekarang katanya beritanya kayak gitu guys. Dia masih gentayangan membalaskan dendamnya. Iya benar, sama si laki-laki itu. Tapi jadinya malah kenanya ke semua. Iya. Dia ngeganggu pengemudi jalan. Bareng nenek-nenek yang tadi kali. Iya benar, bisa jadi. Yang sebelah kiri nenek-nenek, sebelah kanan kunti merah. Nah, udah sampai di arisan nih di tengah-tengah. Enggak dong, drop star. Oh bikin geng. Iya. Geng cendol. Enggak bercanda. Iya. Aduh. Tapi emang udah urban legend banget ya si Miss Kamera itu ya. Udah. Di udah UI juga kan Miss K tuh. Ya kan yang belokannya kan Miss Kamera tuh ya kan. Banyak sih modelnya. Iya. Udah iseng lagi dia. Udah paling jahat iseng. Iya. Sama yang episode kemarin juga ada Miss Kamera juga kan? Miss Kamera. Kenapa ya bisa tercipta Miss Kamera? Kenapa Miss K ada warna-warnanya? Iya. Katanya ada yang warna hitam. Kalau yang hitam katanya cowok. Kalau yang merah jahil. Nah yang putih itu katanya derajatnya paling rendah. Paling culun. Kalau merah kuning hijau apa? Anak pantai. Balik lagi. Aduh, Alemong. Gitu guys. Jalan-jalan angker yang ada di sana. Nah, buat teman-teman rumput mau percaya atau nggak percaya, ya itu tetap jadi. Itu dari tamu. No comment. Itu dari tamu. Yang penting kita udah bacain. Kalau sensor nggak baik. Pusing amat. Heboh deh lah, ada gila-gila. Tapi pernah kan nih sahabat-sahabat rumput ngalamin cerita-cerita mistis waktu ya entah jalan di tol Cipularang, ya kan, terowongan Casablanca, kayak gitu-gitu. Kasobul ada nggak? Ini Aung atau Alas Roban gitu. Di Alas Roban gitu pernah. Alas Roban. Kan lagi jalan angker ini, jalan angker. Waktu itu udah lama banget sih, gue masih kecil lah. Gue masih ingat SMP. SMP. Pokoknya lewat jalur itu jam 12 malam, mau nggak salah. Sekitar jam 12, jam 1 lah. Jadi nenek gue kan emang dulu seorang pelaut. Nenekku seorang pelaut. Salah Beb, bukan gitu. Nenek moyang. Oh iya, benar. Dia salah nadanya. Dia salah. Pokoknya nenek gue tuh bisa lah gitu kan. IndiHome. Terus dia ngeliat tuh ada kayak pengemis gitu. Jadi nenek-nenek. Ibu-ibu lah. Ibu-ibu.
Akhirnya disuruh berhenti lah tuh mobil kan. Jadi gue sekeluarga, udahlah katanya, berhenti dulu katanya gitu. Kata siapa? Kata Mbah. Oh, kata Mbah. Kata nenek. Itu tolongin dulu ibu-ibu, kasihan gitu, tanya mau kemana, udah malam gitu kan. Ya udah, akhirnya bokap turun lah tuh dari mobil. Yang mana sih Mbah katanya gitu kan. Oh, nggak lihat. Dia cuma simbah doang. Iya, bokap gue ngeliat dari spion dulu. Gak ada ibu-ibu, ada itu di belakang gitu kan. Orang nggak jauh kok katanya gitu. Jadi tuh posisinya emang lagi jalan pelan, soalnya kan malam ya. Alas Roban tuh. Ya udah, akhirnya bokap turun, gak ada tuh emang. Gua mau kabur. Ternyata ya Gas. itu. Ya gue juga sempat ngeliat sih, emang gak ada di belakang. Gue masih inget sih. Gue pikir lo lihat penampakannya. Enggak. Lo lihat kosong aja. Kosong aja. Tapi mungkin karena nenek gue bisa ngeliatin gitu-gitu ya. Ya mungkin itu yang salah satu di situ. Penunggu alas roban, nenek-nenek. Ya ternyata makhluk gaib, nenek-nenek, apalah bentukannya ada aja ya di mana-mana ya. Iya ada. Karena kan makhluk gaib bisa menyerupai apa aja. Iya benar. Bisa berubah-berubah bentuk. Iya benar. Gitu kan. Bisa aja nih kita lagi ngobrol tiba-tiba. Enggak dong. Gua nggak ngomong sama lo. Enggak, jangan, gue mau pulang. Lu jangan bikin perumpamaan terus. Gue belum pulang, jangan dong. Lagi nyetir gue nengok mulu, halu. Iya kan. Telepon aja gue ntar. Telepon gue. Lu bisa apa? Lu gak bisa apa-apa. Yang ada lu ikutan ketawa, ikutan kabur, ikutan ngibrit. Udah baik. Ada gila-gilanya dia. Oke guys, kita akhiri aja perbincangan karena udah ngawur omongannya. Udah serem. Udah mau pulang udah takut soalnya. Lama-lama kan tambah malam nih. Ya, kasihan. Kasianin gue lah. Gue penakut gak kayak Puput, berani. Enggak, gue takut juga sebenarnya. Iya. Cuma berani-beraniin aja. Ya, kalau lo kan gitu, lo berani-beraniin, kalau gue enggak gitu. Culun udah fix gitu. Ya kan? Oke guys, kalau misalkan punya pengalaman horor di jalan-jalan yang tadi kita sebutin, boleh di komen aja di bawah, atau mau cerita lewat Langsung kesini. atau mau lewat DM Instagram, bisa Boleh. mampir ke Rumput Instagramnya. Lebih asik kesini sih. Iya, cerita langsung ya. Sambil kenalan. Kita ngopi bareng. Iya benar, Cucok. ngopi ya kan. Pokoknya pengalaman horor yang fakta ya Beb, yang real, nggak harus kalian Nggak ada di halu, jalanan, nggak halu gitu kan. Terus Pokoknya yang bikin iya benar. Apalagi kayak Bang Aung tadi kan bilang di katanya. kamar, kalau di kamar Itu nanti kita jadiin narasumber guys. Iya benar. Tapi kalau di kamar kayak apa ya Beb, dia sendiri yang menciptakan horornya. Tapi bisa jadi sih Iya kalau kan? misalkan enggak, bisa jadi dia tiba-tiba bobo ditemenin. Sama pacarnya dong Enggak pasti, dong, ya kan? enggak. Atau istrinya. Mukanya Aduh, muka lagi. Oke. Pokoknya semuanya jangan di like, jangan di komen, jangan di subscribe karena kita tidak berfaedah. tidak penting. Oke, assalamualaikum, bye.